Selamat datang di Bisnis Model Kanvas Fresh Hakiki. Perkenalkan, saya Nurwahyu Khalis Barus, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara, akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu Fresh Hakiki dan bagaimana model bisnis Fresh Hakiki melalui Bisnis Model Kanvas atau BMC. Apa itu Fresh Hakiki? Pada masa pandemi COVID-19, pola hidup masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan, di mana masyarakat Indonesia lebih aware terhadap kesehatan dengan memakan makanan yang sehat dan melakukan aktivitas olahraga. Namun, ada hal yang selalu mengganggu kita ketika ingin berolahraga, yaitu bau tidak sedap pada peralatan dan perlengkapan olahraga seperti sepatu, tas, grip peralatan olahraga, dan lainnya. Tahukah kamu bahwa bau tersebut tidak hanya disebabkan oleh keringat yang kita hasilkan saat berolahraga, tetapi juga disebabkan oleh mikroorganisme. Oleh karena itu, Fresh Hakiki hadir sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut dengan memberikan aroma parfum yang menyegarkan dan berfungsi sebagai anti mikroorganisme. Keren bukan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat Bisnis Model Kanvas Fresh Hakiki. Bisnis Model Kanvas adalah sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Ada 9 elemen dalam Bisnis Model Kanvas, yaitu yang pertama adalah Customer Segment. Customer segment merupakan pelanggan potensial yang menjadi target pasar dari Fresh Hakiki, yaitu olahragawan, individu yang hobi berolahraga, komunitas olahraga, dan keluarga yang hobi berolahraga. Yang kedua adalah Value Propositions. Value Propositions merupakan nilai tambah dari Fresh Hakiki yang menarik dan membedakannya dengan produk lain. Apa sajakah Value Propositions dari Fresh Hakiki? Yang pertama adalah Back to Nature. Back to Nature berarti kembali menggunakan bahan alami untuk menghasilkan sebuah produk. Bahan baku yang digunakan untuk produksi Fresh Hakiki adalah bahan baku alami sehingga aman bagi penggunanya dan juga lingkungan. Selain itu, Fresh Hakiki juga free alkohol, di mana dalam komposisi Fresh Hakiki tidak terdapat kandungan alkohol. Fresh Hakiki menggunakan sitosan yang merupakan limbah kulit udang sebagai pengganti alkohol. Selanjutnya adalah sensasi fresh sebelum, saat, dan setelah berolahraga. Aroma terapi pada Fresh Hakiki akan memberikan sensasi segar pada penggunanya sehingga akan menghilangkan stres dan lebih rileks baik sebelum maupun setelah berolahraga. Yang terakhir adalah anti mikroorganisme atau biasa disebut mikroba. Fresh Hakiki mengandung bahan-bahan alami yang berfungsi sebagai anti mikroba sehingga efektif digunakan untuk kebersihan dan keamanan dalam aktivitas olahraga, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Elemen berikutnya adalah channel. Channel merupakan media yang digunakan untuk mendeliver solusi yang diberikan dan ditawarkan Fresh Hakiki kepada konsumen. Channel yang digunakan Fresh Hakiki dalam pengenalan, penawaran, dan penjualan produknya adalah sebagai berikut. Sosial media. Fresh Hakiki memiliki media sosial yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Konsumen bisa mencari informasi Fresh Hakiki dan menghubungi customer service melalui sosial media. Ads atau pengiklanan. Pengiklanan produk Fresh Hakiki dilakukan melalui media-media online yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, seperti IG Ads, Facebook Ads, dan Google Ads. Direct selling. Penjualan Fresh Hakiki juga dilakukan secara langsung kepada konsumen, baik melalui sales maupun distributor, reseller, dan partner lainnya. Marketplace. Penggunaan marketplace ini dilakukan agar konsumen mudah menjangkau dan membeli Fresh Hakiki karena saat pandemi ini masyarakat umumnya melakukan pembelian secara online melalui marketplace. Marketplace yang digunakan Fresh Hakiki adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang memiliki jumlah pengguna yang terbanyak saat ini. E-commerce.
Fresh Hakiki menggunakan e-commerce berupa website agar konsumen bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai Fresh Hakiki dan perusahaannya, serta dapat melakukan pemesanan melalui website tersebut. Endorsement. Fresh Hakiki menggunakan jasa endorse dari para influencer olahraga untuk meningkatkan branding dan penjualan Fresh Hakiki. Elemen berikutnya adalah customer relationship, yaitu bagaimana cara perusahaan Fresh Hakiki untuk menjalin hubungan dan ikatan dengan para konsumennya. Ada 4 metode yang digunakan perusahaan dalam hal tersebut, yaitu after sales service. Fresh Hakiki memberikan kemasan dengan kualitas terbaik dan menarik, gratis ongkos kirim untuk minimal pembelian tertentu, serta pemberian kupon dan voucher. Newsletter. Perusahaan akan mengirim email kepada para konsumennya, di mana isi dari email tersebut adalah pemberitahuan dan update terbaru mengenai Fresh Hakiki. Customer service. Konsumen dapat bertanya dan mengajukan kritik serta saran seputar Fresh Hakiki melalui Customer Service atau CS. CS akan melayani konsumen Fresh Hakiki dengan baik dan ramah. Promo dan diskon. Fresh Hakiki akan memberikan promo dan diskon kepada konsumennya sehingga konsumen akan tertarik dan loyal kepada Fresh Hakiki. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream merupakan sumber pendapatan atau profit Fresh Hakiki dalam menjalankan bisnisnya. Pendapatan Fresh Hakiki berasal dari produk yang dipasarkan kepada konsumen dan juga dari channel YouTube Fresh Hakiki. Perusahaan Fresh Hakiki akan men-share konten-konten edukasi yang berhubungan dengan Fresh Hakiki melalui akun YouTube. Selain sebagai media untuk branding, Fresh Hakiki juga memperoleh pendapatan melalui AdSense YouTube. Elemen yang keenam adalah Key Resources. Key Resources merupakan sumber daya yang direncanakan dan dimiliki perusahaan dalam menjalankan bisnis. Sumber daya yang digunakan oleh Fresh Hakiki yang pertama adalah sumber dana yang digunakan perusahaan untuk kebutuhan investasi dan operasional. Sumber dana ini diperoleh dari investor dan bank. Selanjutnya adalah bahan baku dan kemasan. Kebutuhan bahan baku dan kemasan Fresh Hakiki diperoleh dari para supplier yang telah memiliki ikatan kerjasama dengan Fresh Hakiki. Berikutnya adalah SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas akan bermanfaat dalam peningkatan produktivitas dari Fresh Hakiki. Dan yang terakhir adalah fasilitas untuk produksi, penyimpanan, penggunaan, serta distribusi. Selanjutnya adalah Key Activities, yaitu aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk. Untuk memproduksi Fresh Hakiki, perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah pencarian dana. Dalam memproduksi Fresh Hakiki, perusahaan terlebih dahulu akan mencari dana untuk keperluan investasi dan operasional kepada para investor dan bank. Setelah mencari dana, perusahaan akan mencari supplier seperti supplier bahan baku dan kemasan. Keberadaan supplier tersebut akan mempengaruhi aktivitas selanjutnya, yaitu pembangunan dan instalasi pabrik. Pembangunan pabrik dipengaruhi beberapa kriteria, yaitu ketersediaan bahan baku dan kebutuhan lainnya, serta kedekatan dengan target pasar yang dituju. Fresh Hakiki akan membangun pabrik di lokasi yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Setelah pendirian pabrik dan pemasangan instalasi sudah siap, maka dilakukan pembelian bahan baku dari supplier yang dipilih oleh perusahaan. Bahan baku yang dibeli akan digunakan untuk proses produksi Fresh Hakiki. Fresh Hakiki yang dihasilkan akan dikemas dan disimpan di dalam gudang. Produk Fresh Hakiki yang berada di gudang akan dijual dan didistribusikan kepada para konsumen. Elemen yang kedelapan adalah Key Partners, yaitu pihak-pihak yang bekerja sama dengan Fresh Hakiki dalam mencapai tujuan perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah supplier, distributor, reseller, brand ambassador, toko sport,
dan pemilik atau pengelola tempat-tempat olahraga. Yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah rincian biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnis press hakiki. Biaya tersebut terbagi menjadi 3, yaitu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya investasi adalah biaya awal yang dikeluarkan perusahaan dalam mendirikan bisnis. Biaya investasi pada press hakiki terdiri dari biaya sewa lahan, bangunan, mesin, peralatan, perlengkapan, instalasi, kendaraan, dan kontingensi. Selanjutnya adalah biaya tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Biaya tetap press hakiki terdiri dari biaya untuk upah tenaga kerja tidak langsung, pajak dan asuransi, penyusutan, pemasaran, biaya pemeliharaan, telepon, dan administrasi. Yang terakhir adalah biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang dipengaruhi oleh perubahan jumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini terdiri dari biaya bahan baku, kemasan, bahan bakar dan pelumas, listrik, serta upah tenaga kerja langsung. Sekian penjelasan mengenai bisnis model kanvas press hakiki. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.